Pelajaran ke-6 dengan judul Dari Dalam Keluar, di mana kita akan melihat cerita-cerita di dalam Markus 7. Yesus akan mengkonfrontasi tradisi-tradisi yang dibuat di zaman orang-orang Farisi, dan kita akan melihat apa jawaban Yesus terhadap tradisi-tradisi budaya-budaya yang sudah dianggap sebagai hukum di zaman tersebut. Bagaimana sih budaya di zaman itu dan mengapa murid-murid tidak mengikuti budaya yang berlaku? Padahal makan dengan tangan yang dibasuh kan memang baik gitu, untuk kebersihan juga baik. Tapi kenapa pada saat itu tidak dilakukan? Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa dari pekan ke pekan, pelajaran ke pelajaran, di mana kita sepanjang triwulan ketiga tahun 2024 ini telah mempelajari mengenai kitab Injil Markus, di mana kita sudah belajar cerita demi cerita yang sudah sekian banyak di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di studio untuk menemani kita berdiskusi, dan tentunya senang sekali kami juga untuk menyapa teman-teman yang telah menyaksikan melalui media online, terutama juga yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta Lana untuk membacakannya. Ya, untuk yang pertama dari Bapak Raymond Sakul. Terima kasih para pendeta, narasumber, dan moderator. Salam dari Bandung. Berikutnya dari Devi Esther Lilomban. Puji Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat yang sangat memberikan inovasi yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dari Bitung Jemaat Mispa Girian. Berikutnya dari Martina Sikome, keluarga Takumansang Sikome Manado. Senang dapat bergabung dalam diskusi Sekolah Sabat. Amin. Selanjutnya Pendeta Hezki. Ya. Willis Sui. Terima kasih penjelasan Sekolah Sabat yang sangat baik, sangat membantu. Tuhan memberkati. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan, Sabah. Salam untuk Sabah. Gail Sel, Shalom dari Banten. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati HCI. Adam Talani Ladani, Shalom. Tuhan berkati kita semua. Salam dari Jemaat Lily Boy. Baik. Yang pertama dari Cika Ringkuangan. Shalom, puji Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat yang boleh menambah iman percaya kita. Salam dari Jemaat Panasian Kakas. Kedua, Indra Sibarani. Shalom, selamat melayani dari Indrapura Sumut. Berikutnya, Ronald Mensitanggang. Terima kasih atas diskusi yang sangat inspiratif. Tuhan memberkati semua narasumber yang terlibat, dari yang dekat-dekat saja, Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik. Puji Tuhan, kayaknya komentar yang kali ini ada ininya semua ya, ada dari daerah-daerahnya masing-masing. Oke. Tentunya juga saya menawarkan buku Sekolah Sabat, kitab Injil Markus yang seperti ada di tangan saya, bagi teman-teman yang sulit akses kepada buku ini. Karena buku ini dibagikan di jemaat masing-masing ya, tapi kalau Anda mungkin tidak mendapatkan dan sulit untuk mendapatkan buku ini, tapi rindu untuk belajar bersama-sama dengan kami, jangan ragu untuk hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kami akan mengirimkan kepada Anda dengan cuma-cuma. Ini stoknya terbatas, jadi segera hubungi kami untuk mendapatkan buku ini. Pelajaran kita di pekan ini sudah masuk di pelajaran yang ke-6, di mana kita akan melihat cerita-cerita di dalam Markus 7. Kembali lagi, Yesus akan mengkonfrontasi tradisi-tradisi yang dibuat di zaman orang-orang Farisi, dan kita akan melihat apa jawaban Yesus terhadap
tradisi-tradisi budaya-budaya yang sudah dianggap sebagai hukum di zaman tersebut. Markus 7 bersama dengan penyembuhan lainnya mengungkapkan kebenaran penting bahwa betapapun mengesankannya mujizat, mujizat saja seringkali tidak cukup untuk membuka hati terhadap kebenaran. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Sejak awal, pembaca Injil Markus telah diberitahukan siapa gerangan Yesus itu. Namun ia secara konsisten memerintahkan agar merahasiakan informasi ini. The Messianic Secret. Mengapa sebuah Injil menginginkan kita untuk merahasiakan mengenai siapakah Yesus sesungguhnya? Kitab Markus dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pasal 1-8 berkaitan dengan pertanyaan penting, siapakah Yesus? Terpampang dalam ajaran-ajaran dan mujizat-mujizatnya, menyerukan bahwa dialah Sang Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Bagian kedua dari Injil ini menjawab pertanyaan lainnya, kemanakah Yesus pergi? Jawabannya mengejutkan para pengikutnya yang berpikir Sang Mesias akan menaklukkan Roma dan mendirikan kerajaan Israel yang kuat. Bukan, Yesus sedang pergi menuju salib, cara kematian yang paling tercela dan memalukan di dunia Romawi. Yesus bergumul di Getsemani. Sesaat sebelum kematiannya, ia berseru dengan getir, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah kegelapan yang Kristus alami sebagai harga dari keselamatan kita. Sebuah kisah yang sangat luar biasa. Perkataannya, perbuatannya, tindakannya berbicara atas nama mereka sendiri mengenai kehidupan dan kematian Yesus dari Nazaret. Injil Markus. Pelajaran ke-6 dengan judul Dari Dalam Keluar. Ayat hafalannya terdapat di dalam Markus 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kita akan mulai dengan doa yang dibawakan oleh Lana. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur saat ini kami bisa kembali untuk berdiskusi sekolah sahabat. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan kami boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu sehingga hadirin di rumah juga boleh merasakan berkat yang kami rasakan di sini, Bapak. Bapak, terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, seperti pelajaran-pelajaran yang lalu di mana kita lihat satu pelajaran itu mencakup banyak sekali cerita-cerita ya. Di dalam pelajaran pekan ini kita akan membahas mengenai dari Markus 7 sampai Markus 8 ya, ayat 11 sampai 21 juga. Nah, di dalam Markus 7, judul perikopnya saja sudah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Di dalam cerita yang pertama, kita melihat bahwa orang-orang ahli-ahli Taurat mempersalahkan murid-murid Yesus yang makan dengan tangan tanpa membasuh tangannya terlebih dahulu. Namun kalau kita baca pelajaran hari Minggu sudah jelas konteksnya bahwa ini adalah tentang makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi sebenarnya bagaimana sih budaya di zaman itu dan mengapa murid-murid tidak mengikuti budaya yang berlaku? Padahal makan dengan tangan yang dibasuh kan memang baik gitu. Untuk kebersihan juga baik. Tapi kenapa pada saat itu tidak dilakukan? Pendeta Wilson. Mungkin pertama-tama kita harus paham juga ini sebenarnya dipertanyakan apakah soal higienisnya atau soal ritualnya atau soal dosanya. Nah, ini semua berbeda nih. Jadi aspeknya berbeda.
Kalau higienisnya ya mungkin bahkan di sekolah sahabat juga bilang jangan sampai nih nanti anak-anak pulang bilang di pelajaran ini nggak harus cuci tangan, jadi semua makan sembarangan. Nggak begitu juga. Jadi bukan soal higienisnya. Lalu kemudian apakah ini soal dosanya? Apakah kita berdosa makan makanan yang kalau makan pakai tangan yang tidak dibasuh? Itu kan level yang berbeda. Lalu kemudian sebenarnya ini lebih kepada ritualnya, ritual kenajisan, ketahiran. Ya, jadi kan kalau kita lihat sebenarnya ini adalah tradisi di mana kalau di dalam bait suci atau di bait suci lah ya, bahkan di zaman Israel di padang gurun ataupun di yang sudah ada bangunan bait sucinya, kan ada perabot-perabot. Dan perabotan pertama yang ada, bukan pertama lah, yang ada di luar di pelataran kan pertama kan mesbah bakarannya. Lalu kemudian setelah mesbah bakarannya adalah pencucian, bejana pencuciannya lah. Dan disitulah para imam mencuci tangannya, baru mereka bisa masuk ke dalam bilik yang suci. Nah, jadi sebenarnya tradisinya adalah itu. Tradisi mencuci tangan supaya mereka menjadi dalam tanda kutip tahir. Jadi sebenarnya itulah yang dipertentangkan. Jadi kenapa murid-murid tidak ambil bagian di dalam hal itu? Ya mungkin kalau ekuivalen atau analognya terhadap budaya kita zaman sekarang apa ya? Karena kayaknya kalau di budaya kita nggak ada ya yang tidak soal higienis dan tidak soal dosa. Kalau yang hanya ritual kayaknya kita tidak terlalu banyak pelajaran di dalam kekristenan ya. Tapi mungkin kayak ada beberapa gereja yang harus buka alas kaki mungkin seperti itu. Atau enggak juga? Karena ini juga bukan soal kesucian. Kalau soal kesucian lain lagi. Jadi maksudnya ini yang dipermasalahkan, makanya karena kita sulit untuk mengatakan sebenarnya masalahnya apa. Apakah ini masalah higienis? Apakah ini masalah dosa? Masalah apa? Jadi karena memang gak jelas yang dipermasalahkan, Yesus bilang, udahlah ini cuma tradisi ya. Jadi bahkan ketika kita sulit untuk menjabarkan ini permasalahan di mana, sebenarnya ini menunjukkan bahwa memang ini adalah aturan yang dibuat-buat yang hanya untuk show off aja, untuk penampilan luar saja. Mungkin seperti itu. Kalau dari Pendeta Hezky? Ya, itu sudah lengkap ya. Itu tidak ada aturan untuk orang-orang itu mencuci tangan. Kita berasumsi lah ya. Berpikir mereka mau nggak, murid-murid Yesus ini kan pengikut Yesus ya, kalau mereka tangannya kotor mereka mau makan nggak pakai tangan? Itu kan mungkin juga ya, paling tidak mereka sudah mencuci tangan. Jadi ada imam-imam orang-orang ini memperlakukan hukum yang harusnya dilakukan oleh para imam. Ya tadi Pastor Wilson sudah katakan itu di Keluaran pasal 39, pasal 40, baik ayat 12, demikian juga Keluaran 30 ayatnya yang ke-19, imam-imam itu harus melakukan hal itu, untuk melakukan hal itu. Nah, mereka bawakan itu juga berlaku kepada murid-murid. Jadi hal-hal yang bersifat tradisi mereka mau samaratakan, jadi mengeneralisir. Jadi tidak ada hubungannya dengan makan, cuci tangan, melanggar. Hanya tradisi, dan ada begitu banyak aturan yang mereka lakukan, yang mereka buat, yang tidak tertulis di dalam kitab suci. Dan artinya memang pada saat itu banyak hukum-hukum yang ditambahkan berarti ya. Kayak dibuat, padahal hukum yang dari Tuhan itu hanya 10 hukum contohnya. Seperti itu. Makanya di ayat ke-8 dikatakan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Tapi jawaban Yesus nggak hanya sampai di situ. Karena ada yang menarik nih. Berhubungan dengan orang tua. Di ayat 9, mulai ayat 9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat suatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Jadi ini salah satu contoh yang ditunjukkan kepada Yesus juga, bagaimana ahli-ahli Taurat pada zaman itu memutarbalikkan hukum yang seharusnya ada.
sekolah sahabat kita menulis bahkan seperti ini. Maaf ayah, secara sederhana. Maaf ayah, saya ingin membantumu, namun saya telah memberikan uang itu ke bait suci. Nah, sebenarnya apa sih prinsip yang Yesus tekankan mengenai penggunaan uang atau sumber daya untuk orang tua dan juga untuk gereja yang dapat diaplikasikan di zaman sekarang, Lana? Ya, jadi sebenarnya kan kalau di Perjanjian Lama udah jelas untuk Perjanjian Lama, dan kalau nggak salah di Perjanjian Baru pun, mungkin nanti Bapak Pendeta bisa koreksi kalau saya salah, bahwa Tuhan sudah mengatur berapa persen dari penghasilan yang kita dapat yang harus kita berikan kepada gereja atau kepada bait Allah pada dari zaman itu sampai zaman sekarang, ya kan. Nah, tapi ya inilah salah satu hal yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada zaman itu, di mana dia membuat satu hukum-hukum tambahan, membuat seolah-olah itu benar diambil dari hukum Musa, tetapi padahal itu melenceng dari apa yang dimaksudkan gitu. Jadi membuat seolah-olah apa yang Yesus sampaikan pada waktu itu bertentangan dengan hukum Musa, di mana hukum Musa pada waktu itu masih sangat dipegang teguh oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mungkin sedikit kembali ke soal cuci tangan tadi. Kalau di bahasa Inggris di New King James Version dibilang bukan cuma sekadar cuci tangan, tapi mereka di sini dibilang mereka mencuci tangan dengan with special way gitu. Jadi kan bukan cuci tangan biasa gitu, bukan cuci tangan yang normalnya. Begitu juga dengan hukum yang ini, mereka membuat satu hukum di mana sampai nggak ada uang atau nggak ada dana lagi atau nggak ada sesuatu lagi yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Padahal sebenarnya Tuhan Maha Bijaksana, dia memberikan satu aturan yang benar-benar bukan cuma untuk orang tua aja, tapi untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri juga Tuhan perhitungkan gitu. Makanya sebenarnya nggak seperti itu konsep mengelola keuangan yang Tuhan berikan pada waktu itu gitu. Oke. Pendeta Hezki. Iya, persembahan pemberian ini pintarnya orang-orang yang sedang kita bicarakan. Mereka memutarbalikkan. Gini, mereka tahu bahwa korban kan di sini itu korban, itu persembahan yang dedicated, yang sudah didedikasikan untuk Tuhan. Sudah pasti mereka tahu bahwa kalau itu sudah diasingkan, itu nggak bisa dipakai. Itu nggak bisa dipakai. Terus mereka katakan, ayat tadi kan dikatakan, kami tidak bisa membantumu orang tua karena apa yang harus kami berikan kepadamu itu sudah diberikan untuk Tuhan. Mereka lupa bahwa kalau memang kebiasaan sudah dipisahkan, berarti nggak bisa kepake orang lain. Ini mau menunjukkan orang-orang ini sepertinya tidak menghormati orang tua ataupun dalam hal yang lain kikir. Korban memang nggak bisa dipakai kepada siapa saja. Mereka mungkin, mana mungkin mereka nggak tahu itu. Apakah mereka nggak ada sumber daya yang lain, keuntungan-keuntungan yang lain. Kemudian Yesus di sini lebih menunjukkan dia menunjukkan bahwa dia tidak merendahkan ataupun tidak mengenyampingkan hukum Taurat itu atau hukum yang kepada Tuhan itu. Dia kan sebelumnya katakan kepada orang-orang yang ada bagaimana Musa harus menghormati, perintah Musa harus menghormati orang tua. Jadi ketika bilang sama seperti gini kan, misalnya, Yola ini perpuluhan, itu nggak bisa dipakai. Oh Yola, seperti orang tua ya, saya nggak bisa kasih uang ini untuk mama misalnya, karena ini sudah dipakai untuk perpuluhan. Nggak mungkin. Jadi itu memang sudah disendirikan. Jadi hanya dasar dia menggunakan tradisi itu, hukum itu untuk tidak menunjukkan, menolak untuk melakukan kebutuhan, memenuhi kebutuhan orang. Ya, sebenarnya ada satu penjelasan lagi yang tambahan adalah bahwa ketika itu sudah istilahnya dikorbankan, diberikan, sebenarnya orang itu masih bisa pakai, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk orang lain nggak bisa. Jadi sebenarnya itulah kenapa kan kalau udah diberikan untuk Tuhan ya udah nggak apa-apa, itu kan ya udah terserah. Tapi yang jadi masalah adalah sebenarnya secara de jure-nya, secara hukum sudah diberikan untuk Tuhan, tapi secara de facto-nya masih dia gunakan. Cuma karena secara hukumnya ini udah milik Tuhan, ya nggak boleh orang lain gunakan. Cuma saya doang yang boleh pakai. Jadi sehingga apa? Kewajiban saya. Jadi istilahnya apa ya? Kalau di dalam zaman sekarang itu asetnya sudah dipisahkan. Ini aset perusahaan semua.
Jadi kalau saya punya utang, saya udah nggak punya lagi aset saya untuk bayar utang kamu. Sementara dia menggunakan aset perusahaan untuk hidupnya. Tapi ketika orang mau nagih utang, bilangnya nggak ada karena saya nggak punya aset. Ini semua aset perusahaan. Jadi seperti itulah kadang-kadang mungkin bayangannya bagi kita supaya bisa mengerti dalam dunia modernnya itu seperti apa. Oke, berarti memang ya mencari keuntungan bagi diri sendiri aja gitu ya, emang nggak mau ngasih ke orang lain gitu, bahkan ke keluarga atau orang tua sendiri. Nah, lanjut lagi ya, kita masuk ke ayat hafalan kita yang tadi di ayat 15, apapun yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Itu kita masih bisa mengerti bahwa sesuai dengan konteksnya adalah mengenai makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Karena kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, apa yang dimakan masuknya di usus gitu kan, keluar di jamban gitu ya. Memang tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari hati, apa yang keluar dari pikiran, dari kata-kata, perbuatan, itulah yang menajiskan. Tapi di ayat 17 sampai 19 itu cukup membingungkan. Karena di situ ada komentar di ayat yang ke-19. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, apa ini maksudnya dari Lana? Ya, maksudnya di sini bukan berarti bahwa pada saat itu Yesus menjadi mengubah apa yang dikatakan di Imamat 11 tentunya mengenai makanan halal dan haram. Tetapi berbicara dengan konteks saat ini, saat itu Yesus sedang menegur orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, bagaimana beberapa aturan-aturan yang mereka buat itu adalah aturan-aturan yang merupakan adat istiadat atau tradisi yang tidak berasal dari Allah sesungguhnya. Karena sebenarnya kalau berbicara tentang hukum Musa itu kan sebenarnya lahir dari Allah sendiri. Jadi nggak mungkin Allah bertentangan dengan perkataannya sendiri. Dan pada saat itu Yesus sendiri sedang membahas mengenai soal apa yang masuk ke dalam perut, apa yang dibuang melalui jamban, apa yang orang perkatakan dari mulutnya tentang hal-hal yang timbul setelah mereka melakukan hal-hal itu. Semua hal-hal jahat yang timbul dari pikiran-pikiran mereka, karena mereka memang membuat hukum itu tidak untuk menyucikan mereka, tapi justru memang untuk pamer aja gitu. Jadi justru ketika mereka menuruti menjunjung tinggi tradisi mereka, inilah yang melahirkan kenajisan, terus menimbulkan pikiran-pikiran jahat, karena yang mereka junjung bukanlah firman Tuhan, tetapi tradisi-tradisi mereka. Oke. Dan memang bisa dimengerti gitu kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya gitu sampai selesai perikop ini, memang konteksnya adalah berbicara mengenai hal itu. Tapi karena satu kalimat ini gitu loh pendeta, dengan ini ya menyatakan semua makanan halal, itu kenapa kok ada kalimat seperti itu sehingga tafsiran orang kan bisa berbeda? Enggak begitu juga ya ketika ya orang tafsiran ketika memberikan tafsir. Dalam konteks hal ini kan sama seperti referensi yang lain yang bisa kita gunakan Kisah Para Rasul pasal 10 ya. Oke. Ayat 15. Ya. Apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan tidak dapat diharamkan. Itu dalam konteks seperti apa? Ketika berbicara Markus pasal 7 ayat 15, konteksnya kita tidak bisa lari dari tradisi. Yesus di sini tidak berbicara soal makanan physically, tapi di sini berbicara tentang spiritual atau ceremonial cleanliness, kebersihan secara seremoni. Jadi bahwa yang kalaupun kita tidak ada seperti ada kekotoran di sana untuk melakukan upacara-upacara itu tidak masalah. Orang Yahudi kan pada saat itu lebih khusus yang dalam konteks ini ahli Taurat dan semuanya orang Farisi. Mau memegang benda yang suci pun tadi yang Anda bilang, cara yang khusus itu salah cara pun itu sudah najis bagi mereka. Inilah Yesus mengatakan bahwa seremonial
kebersihan-kebersihan seremonial ini harus disingkirkan. Itu yang dia bicarakan. Nggak harus tradisi-tradisi yang buatan manusia itu. Kan ada istilahnya, itu barang suci, cuci tangan dulu gitu. Harus itu nggak perlu. Jadi bukan dalam konteks makanan, dalam konteks upacara-upacara lah di sini yang dikatakan dalam konteks sebelumnya ayat 14 dan setelahnya. Ya, mungkin sebagai supaya jelas konteksnya, kadang-kadang kita selalu memahami imamat 11. Kalau kita memfrasekannya sebagai makanan halal dan makanan haram, seolah-olah makanan ada yang halal dan haram. Enggak, makanan memang ya makanan. Adanya binatang halal, binatang haram gitu loh. Jadi kalau dia udah jadi makanan, udah pasti berasal dari sesuatu yang halal dong. Nah, begitu juga ini. Jadi semua makanan halal. Kalau yang lain-lain kayak kalau di dalam menurut Imam 11 lah ya, babi lah, mungkin anjing, apakah itu makanan? Itu bukan makanan. Jadi sudah tidak masuk di dalam kategori itu. Jadi kalau cara menafsirkan yang lebih Alkitabiah adalah seperti itu. Karena kan kalau kita sediakan makanan di piring gitu kan, semua habis. Terus kita, loh kok sendok sama garpunya nggak dimakan? Ya karena bukan makanan. Gitu loh. Jadi itu ya, yang makanannya ya kita makan. Ya yang makanannya halal. Yang lain-lainnya ya bisa juga dimakan. Kalau itu terbuat dari kayu, dari tanah liat, alat makannya, bisa dimakan nggak? Bisa. Tapi apakah itu makanan? Bukan makanan, ya nggak harus dimakan. Gitu. Maksudnya jadi di sini memang berbicara hanya konteks makanan yang orang tahu pahamnya makanan ya pasti sudah dari binatang yang halal. Itu konteksnya, bukan jadi mundur, wah jadi binatang yang halal dan haramnya yang dicampur adukan. Sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, apa sih pelajaran yang kita bisa pelajari, terutama ini bagaimana kita bisa memiliki praktek atau kebiasaan yang membantu hati kita tetap bersih? Karena ini berbicara mengenai tangan yang bersih atau hati yang bersih gitu kan? Mana? Kalau untuk supaya hati kita bersih ya belajarlah untuk tetap berpositif thinking, bersyukur dengan apapun yang kita punya, melakukan hal-hal yang positif, dan juga tentunya kita berteman juga dengan orang-orang yang positif ya kan, karena segala sesuatu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita rasakan, kalau itu semua akan memberikan impact kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita memasukkan hal-hal yang jelek, melihat hal-hal yang jelek, mendengarkan hal-hal yang jelek, itu akan mempengaruhi diri kita. Ya Tuhan tidak mau ya yang religious extremism itu terlalu ekstrim secara religius. Mereka mungkin sangat ekstrim secara religius, tetapi enggak ekstrim secara spiritual. Itu yang sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan itu. Kalian sangat turut dengan adat istiadat, tetapi rohani kalian itu sepertinya hampa. Betul, Ustaz? Ya, mungkin perlu dipahami juga adalah dari sisi mana tangan bersih dan hati bersih ini berhubungan. Karena kalau dia hatinya bersih, tangannya pasti bersih juga. Kalau tangannya bersih, apakah hatinya pasti bersih? Belum tentu. Jadi memang ya apa yang keluar dari hati, itu kan dari kekayaan hatinya lah kita bisa mengetahui orang itu seperti apa, gitu kan? Karena orang berbicara dari kekayaan hatinya. Jadi bagaimana caranya supaya menjaga hatinya bersih ya tadi seperti lainnya memasukkan hal-hal yang baik. Jadi bukan berarti kita jadinya karena yang penting hatinya yang bersih aja dan makanan itu nggak menajiskan, jadi kita ini dalam konteks makanan yang benar makanan halal, ya udah makan aja. Ya ayam goreng halal kan, makan sebanyak-banyaknya. Gula boleh dimakan kan, boleh, itu makanan. Oke, gula itu makanan, makan sebanyak-banyaknya. Akhirnya jadi sakit kolesterol, sakit diabetes kan, tidak begitu juga. Jadi memang kadang-kadang sebenarnya kalau orang itu melihatnya dengan netral dan tanpa ada agenda bias untuk mencoba untuk melawan apa yang Alkitab sudah katakan yang jelas, sebenarnya intinya itu jelas gitu. Tapi karena memang ada agenda, saya mau mendapatkan justifikasi supaya saya boleh makan makanan haram. Wah, dipakailah ayat ini, diputar-putarlah pengertian, padahal tidak begitu. Oke, terima kasih Bapak Pendeta sudah menjelaskan. Nah teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Cerita ini cukup populer dan juga kontroversial, bagaimana respon kasar Yesus ketika mengatakan
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa penjelasan dari hal ini, Pendeta Hezki? Ya, kelihatan kasar sekali ya ketika kita membaca perkataan Yesus dalam ayat yang ke-27. Namun di sini sebenarnya Yesus sudah memperhalus dari apa yang seharusnya ya, yang kita tahu selama ini, itu kata anjing. Kata anjing pada zaman itu adalah gambaran orang Yahudi menggambarkan orang-orang Yunani dalam hal ini ataupun orang-orang yang non-Yahudi. Mereka menggambarkan dengan begitu buruk. Dengan begitu bahkan ketika kata anjing itu muncul, itu seperti mau menunjukkan, atau kata anjing itu ditunjukkan kepada seorang wanita, itu zaman sekarang itu seperti mau menunjuk itu wanita dalam tanda kutip ya, wanita jalang lah dan sebagainya. Itu kasar sekali mereka menggambarkan. Tapi apakah itu yang digunakan oleh Yesus? Yesus tidak menggunakan kata itu kepada perempuan ini. Dia menggunakan kata little dog. Anjing yang kecil ataupun puppy lah ya. Anjing yang agak lebih sopan dari yang normalnya orang-orang pada saat itu menyebut yang bukan Yahudi itu secara kasar dengan sebutan anjing. Yesus menyebut itu adalah menyebut kata anjing, tetapi bukan dengan tense atau bukan dengan tensi yang seperti orang pada umumnya. Enggak, kamu punya status adalah kamu non-Yahudi. Dan respon perempuan menjadi lebih penting dari sekedar apa yang Yesus katakan. Dia katakan, perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kekuatan anjing kecil kan itu tidak sangat kuat, tidak sangat signifikan. Daya lompatnya pun, daya mencengkram makanannya pun belum terlalu kuat. Anjing-anjing itu pun yang di bawah meja mendapatkan makanan yang. Jadi dengan kata lain, ketika Tuhan mengatakan kamu ini adalah little dog, yang orang dalam lebih menunjukkan statusnya sebenarnya, bukan lebih menunjukkan tingkat kejelekan dan sebagainya, statusnya orang non-Yahudi, kemudian orang ini pun bisa mendapatkan bahagia. Jadi ketika kasar dan terkesan seperti itu, tapi Yesus melunakkan dan tujuannya hanya menunjukkan bahwa kamu bukan orang Yahudi, walaupun kamu bukan orang Yahudi, kamu pun bisa mendapatkan bahagian itu. Mungkin tambahan lagi, ada juga yang mengartikannya adalah bahwa anjing kecil ini adalah dalam arti bahwa ini anjing rumahan. Jadi memang yang karena memang dia anjing yang dipelihara di rumah gitu loh. Beda dengan ketika Rasul Paulus mengatakan berhati-hati terhadap anjing-anjing. Nah, itu anjing luar, anjing yang memang anjing liar, anjing yang memang bukan peliharaan, yang memang nggak harus kita ini kan. Jadi Yesus juga sebenarnya mengatakan bahwa bukan berarti anjing rumahan ini tidak akan mendapatkan roti. Ada, tapi pertama-tama, ya kan? Itu kan ada pertama-tama diberikan dahulu terhadap anak-anak dahulu kan ya, pertama-tama kan. Lalu kemudian itu menjadi suatu mungkin kode bagi si wanita ini untuk kamu itu juga akan mendapatkan sebenarnya. Boleh juga dapat, tapi mungkin ya nanti, mungkin belakangan. Karena memang tujuan daripada Yesus datang kan pertama adalah untuk menjangkau orang-orang Israel terlebih dahulu. Bukan berarti tidak menjangkau orang-orang yang bukan Israel. Sebenarnya itu poin yang mau Yesus coba untuk sampaikan. Walaupun setelah di zaman rasul-rasul ya dibukalah kabaran ini ataupun berkat-berkat ini kepada ya seluruh dunia. Mungkin itu poin yang perlu kita perhatikan juga. Dan ini menjadi satu cerita atau bagaimana Yesus mendobrak ya prasangka terhadap ras dan kebangsaan lain. Artinya yang bukan Yahudi, karena orang-orang Yahudi di zaman waktu itu sangat bangga sekali dengan nasionalismenya gitu, bahwa kamilah bangsa yang terpilih, ini adalah umat kepunyaan Tuhan. Hanya kami gitu yang bisa, yang mungkin yang spesial gitu lah ya di dalam pemikiran mereka. Nah,
kalau kita lihat di dalam cerita ini, ada pada akhirnya ini berujung manis karena Tuhan mengabulkan permintaan dari wanita ini. Adakah pelajaran yang kita bisa tarik mengenai istilahnya mungkin pengabulan doa gitu lah ya? Apakah harus seperti wanita ini yang ketika meminta terus-menerus meminta dan tanpa menyerah? Dan kita ingat juga ada perumpamaan Tuhan Yesus mengenai hakim yang tidak adil ya, bagaimana ada wanita juga nih datang kepada hakim itu terus-menerus minta, akhirnya yaudah daripada kamu ganggu saya kasih nih gitu. Atau teringat juga dengan cerita Yakub yang dia nggak mau melepaskan malaikat itu sampai saya diberkati. Ataukah karena motivasinya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan motivasi dari wanita Sirofenisia ini karena kasih sayang kepada putrinya. Atau misalnya, apa yang kita minta itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan atau membawa kebaikan bagi kita. Atau bahkan di dalam Alkitab ditulis juga bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jadi sebenarnya apa sih gitu yang menjadi rumusnya dalam kita berdoa, Lana? Rumusnya dalam berdoa supaya Tuhan mengabulkan, tentunya kita bisa lihat sebenarnya faktor-faktor ini bisa saja menjadi rumus juga, karena kalau kita lihat dalam konteks cerita ini, hal-hal yang mereka minta ini memang hal-hal yang memang sangat mereka butuhkan gitu. Dari kesembuhan pribadi, kesembuhan anaknya dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu bisa melihat apa yang sebenarnya kita butuhkan. Tapi kita seringkali yang kita minta itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Jadi bukan yang kita butuhkan, tapi lebih kepada keinginan daging yang kita mau. Yang sebenarnya tanpa itu pun kita masih bisa jalan gitu. Tanpa itu pun kita masih bisa. Ada hal lain yang sebenarnya lebih penting yang perlu kita doakan, kita mintakan gitu. Kalau untuk di kehidupan kita sekarang ini, mungkin ini bisa jadi pertanyaan refleksi juga bagi kita masing-masing, saya pribadi dan mungkin teman-teman di rumah. Seberapa banyak kita berdoa untuk orang lain, ya kan? Selama ini kita hanya biasanya kita meminta untuk kepentingan kita sendiri, ya kan? Nah, kita bisa lihat mempelajari dari doa-doa yang dilayangkan oleh tokoh-tokoh Alkitab seperti apa sehingga mereka bisa dikabulkan permintaannya. Dan tadi Kak Yola juga udah sempat bilang, dan kalau kita belajar juga ketika Yesus hidup, dia udah mengajarkan cara kita berdoa kan. Ketika murid-murid bertanya, Tuhan gimana sih cara berdoa yang benar? Nah biasanya kalimat yang paling terakhir ini suka dilupakan, yang jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Biasanya kita lebih membuat Tuhan tuh kayak jin. Jadi apa yang kita minta harus dikabulkan gitu. Kita harus ingat bahwa doa yang Tuhan ajarkan adalah jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Jadi jangan bilang Tuhan kalau boleh kehendakku aja lah gitu kan. Karena Tuhan udah tahu apa yang terbaik buat kita. Oke, benar. Ya, soal rumusan ya, belajar dari perempuan ini. Ayat 29 kan bilang begini. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena kata-katamu itu. Kata-katamu yang merespon ya. Oh, kalau dia merespon, siapa yang kamu sebut anjing? Kan Tuhan bilang ya, anjing-anjing nanti. Anak-anak belum makan baru anjing. Kalau dia respon, siapa yang kamu sebut anjing? Bisa dong dia marah. Bilang seperti itu ya. Kamu sebut anjing itu siapa? Hanya karena sekali lagi tadi saya katakan itu common. Ketika menyebut, dia sadar dia punya diri siapa. Tapi dua hal yang saya lihat dari cerita ini sampai Yesus berkatakan karena kata-katamu itu. Ada faith and humility. Ya, iman itu harus selalu disertai dengan kerendahan hati. Menerima keberadaan kita. Kita percaya, kita datang kepada Tuhan, itulah bukti iman. Kita berdoa kepada kerendahan hati, menyadari status kita siapa. Kadang-kadang kita selalu meminta, lupa berterima kasih untuk hal yang sederhana. Kita selalu minta sesuatu, meminta kepada Tuhan, kita lupa berterima kasih. Tuhan terima kasih.
walaupun saya pendosa, Tuhan masih menerima saya mendengar dan memberi saya kesempatan untuk berbicara. Beriman dan harus disertai dengan kerendahan hati. Kalau secara spesifik, bagaimana sih caranya supaya berdoa dan dijawab? Sebenarnya ini ada di dalam Lukas pasal 11. Tadi seperti Lana sudah sebutkan. Jadi kan ada pertanyaan, Tuhan, ajarkanlah kepada kami berdoa. Lalu kemudian Yesus memberikan 4 kisah, 4 cerita pendek. Yang pertama adalah doa Bapa kami. Dan di situ kalau yang saya mau highlight adalah ampunilah kami akan dosa kami, karena kami juga mengampuni. Jadi yang pertama adalah harus ada timbal balik. Kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni. Kalau kita mau diberi, kita harus juga memberi. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah kisah mengenai ada orang yang, ini masih di dalam ini adalah kisah tentang bagaimana orang kedatangan tamu tapi dia nggak punya roti, lalu kemudian dia ketok tetangganya. Terus apa kata Yesus? Tetangganya ini nggak akan bangun karena temenan, karena sohipan. Oh iyalah, gue bangun lah. Enggak. Tapi kenapa dia bangun dan mau ngasih, mau menjawab? Karena si orang ini nggak tahu malu ngetok-ngetok terus. Nah, jadi memang ada bagaimana kita harus punya kegigihan. Lalu kemudian yang ketiga masuk barang siapa meminta dikasih, siapa mencari mendapat, siapa mengotor dibuka. Jadi ada usaha. Dan yang keempat adalah tentang bagaimana kamu aja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Kalau anakmu minta roti nggak akan dikasih ular, kalau minta telur nggak akan dikasih kalajengking. Jadi itu yang keempat adalah bahwa menyadari bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita nggak dikasih, jangan-jangan yang kita kira roti, yang kita kira telur, kita minta-minta, itu ternyata akan menjadi ular dan kalajengking bagi kita. Jadi makanya nggak dikasih. Jadi dengan 4 prinsip itu, yang pertama timbal balik, lalu kemudian kegigihan, lalu kemudian usaha, dan kesadaran bahwa Allah akan memberi yang terbaik. Sebenarnya itu sudah rumusan bahwa doa pasti akan dijawab. Seperti itu. Oke, wah luar biasa ini kita bisa belajar banyak ya dari cerita ini dan juga nyambung juga dengan cerita yang ada di Lukas. Nah, waktu kita tinggal sedikit di segmen ini, tapi kita mau bahas sedikit mengenai cerita Markus 7 ayat 31 sampai 37. Bagaimana Yesus menyembuhkan seorang tuli. Bahkan di dalam pelajaran hari Rabu dikatakan lidah yang terikat. Nah, apa yang dapat menjadi penjelasan tentang cara Tuhan menyembuhkan orang tuli dan gagap ini? Karena berbeda ya, dia dipisahkan dari orang banyak, lalu Tuhan memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidahnya, mengadah ke langit dan menarik nafas. Apa yang bisa kita pelajari dari hal-hal ini, Lana? Mungkin kalau yang aku pribadi dapat dari cerita ini adalah bahwa Tuhan mempunyai berbagai macam cara untuk menolong kita gitu, nggak cuma monoton satu cara aja gitu. Seperti kita sudah mempelajarinya di Sabat yang lalu, bagaimana kesembuhan, mujizat-mujizat yang dirasakan orang-orang yang sakit dan lain sebagainya itu beda-beda kan cara penyembuhannya. Ada yang didatangin langsung, dipegang, ada yang cuma pegang jubahnya aja. Begitu juga dengan orang gagap dan orang buta ini, dengan berbagai macam cara Tuhan bisa menolong kita karena Dia adalah yang maha kuasa. Oke. Nata Heski. Oh, ini ya sangat kompleks keberadaan pria ini ya. Sudah gagap dan juga nggak bisa mendengar. Itu yang saya sejalan dengan apa yang Sislana katakan, Tuhan tidak terpaku pada satu metode. Kemudian dengan cara yang dia lakukan ini kan menarik perhatian pria itu. Karena kalau Yesus mau berteriak, mungkin berteriak sekali, mungkin dia masih bisa mendengar. Kalau Yesus dalam teriakannya itu, pembicaraan dengan pria itu, dia mau bertanya, akan butuh waktu yang begitu lama untuk mendapatkan. Percayakah kamu akan juru selamat, gitu kan? Akan begitu banyak. Jadi perhatian terbaik yang dapat diberikan kepada pria ini untuk merespon Yesus adalah hal yang tanpa kata. Yesus tidak berkata-kata di sana. Dia hanya mengasingkan, memisahkan diri dan tindakan yang dapat menarik perhatian. Jadi Tuhan tahu cara-cara dan dia tidak terikat pada satu metode apapun untuk melakukan mujizat. Dialah yang tahu cara terbaik untuk menarik perhatian orang yang menjadi fokus untuk mendapatkan mujizat itu. Ya mungkin ya tambahannya aja, memang perlu
kalau istilahnya orang di tailor made gitu lah ya, disesuaikan. Orang ini sebenarnya merespons dengan cara yang seperti apa? Bagaimanakah caranya supaya apa yang kita lakukan itu kena ke orang ini? Ya, bagi orang yang kalau dibilang dia tuli, makanya dia susah berkata-kata, kemungkinan dia tulinya itu dari kecil, Iya. ya kan? Jadi dia tidak tahu bagaimana berbicara sebenarnya, apa kegunaan lidah sebenarnya, mungkin dia nggak pernah tahu deh kuping ini sebenarnya tujuannya apa, mungkin dia nggak tahu. Jadi makanya Yesus melakukan hal yang spesifik seperti itu, gitu kan. Beda dengan kalau contohnya dengan Bartimeus ya, yang dia kan orang buta dicelikan kan, ya mungkin dia Bartimeus itu awalnya mungkin nggak buta atau bagaimana gitu kan, jadi cuma disembuhkan. Lalu lain lagi ketika ada orang buta dari sejak lahirnya, makanya dikasih tanda lihat terus dioleskan ke matanya baru disuruh cuci. Jadi seperti yang hanya tambahan aja sih sebenarnya dari yang Pastor Heskio sudah katakan, memang cara itulah yang akan benar-benar membuat orang itu sebenarnya tahu apa yang sedang dilakukan terhadap dirinya. Gitu kan. Jadi makanya Yesus melakukan hal yang spesifik. Karena kepada yang lain-lain yang bisa mendengar, bisa mengerti, bisa memahami, ya udah ngomong aja, selesai gitu. Oke. Dan ada yang menarik juga dari buku Sekolah Sahabat kita ya, di mana kutipan di sini dikatakan Yesus memahami kesukaran pria tersebut dan membawanya menyingkir secara pribadi. Cara Tuhan menyembuhkan pria tersebut membuat penasaran, khususnya bagi pembaca modern. Dia menaruh jemarinya di dalam telinga orang itu, meludah, menjamah lidahnya, dan menarik nafas. Yesus menjamah bagian tubuh yang sakit dari orang yang akan dia sembuhkan itu, tetapi mengapa harus menarik nafas? Dia menghela nafas karena memikirkan bahwa banyak orang tidak mau mendengar kebenaran serta lidah yang enggan mengakui penebus. Jadi tarikan nafasnya mengilustrasikan batas-batas yang Allah telah tempatkan pada dirinya sehubungan dengan kebebasan memilih umat manusia. Dia tidak akan memaksakan kehendak. Semua manusia bebas memilih siapa yang akan memimpin kehidupan mereka. Jadi melalui pelajaran ini, melalui cerita ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak memaksa kita, tetapi biarlah melalui pelajaran-pelajaran ini kita diingatkan kepada siapa kita menyerahkan keputusan kita untuk menyembah Dia. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Markus 8 ayat 11 sampai 13. Orang Farisi meminta tanda. Mengapa mereka meminta tanda tetapi Yesus tidak melakukannya bagi mereka? Lana. Seperti kita tahu sebenarnya orang-orang Farisi ini kalau kita ikutin ceritanya, runtutan kejadiannya cukup mengherankan sebenarnya kalau kita pelajarin kenapa mereka harus meminta tanda lagi, karena sebenarnya mereka udah sangat-sangat mendengar dan tahu apa yang sudah Yesus lakukan sebelum-sebelumnya, kan sudah banyak mujizat-mujizat yang dilakukan. Lalu apa tujuannya orang-orang Farisi pada saat itu meminta tanda? Pada dasarnya Tuhan tahu maksud dari orang-orang Farisi tersebut. Mereka tidak tulus untuk meminta tanda, dan even Tuhan memberikan tanda pun, Yesus memberikan tanda pun pada saat itu mereka pun tidak akan bertobat pada saat itu. Karena memang ketika mereka minta tanda itu bukan karena mereka ingin tahu bahwa Yesus itu benar Mesias atau bukan, tetapi mungkin mereka akan mencari kesalahan lagi dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ketika orang-orang Farisi itu meminta tanda, sebenarnya mereka tidak membutuhkan tanda apapun karena mereka tidak butuh apa-apa lagi. Pada dasarnya terang yang diberikan kepada mereka itu sudah cukup banyak. Mereka mempunyai kesempatan yang luas. Mereka sudah mempelajari tanda-tanda kedatangan Yesus. Tetapi kenapa mereka sampai hingga Yesus besar bahkan dibaptis dan hingga Tuhan melakukan pelayanan, mereka masih tidak mengenal juga Mesias karena ya kesombongan hati mereka itu, dan mereka hanya menjunjung tinggi tradisi itu sehingga tertutuplah kebenaran di mata mereka. Oleh karena itu Tuhan tidak mau membuang mutiara itu kepada babi, ya kan? Buat apa Tuhan memberikan tanda? Toh Tuhan tahu maksud hati mereka ketika mereka meminta tanda tersebut. Iya, mereka kan sebenarnya sudah cukup, harusnya sudah cukup mereka teryakinkan dengan apa yang Yesus lakukan sebelum-sebelumnya, mujizat-mujizat itu. Tapi mereka mencoba ini menguji, bukan hanya sekedar menguji, mereka menggoda
Menggoda Yesus sama seperti iblis ya. Iya. Di waktu Yesus 40 hari 40. Menggoda. Jadi sesuatu hal yang mereka meminta tanda ini, itu adalah godaan mereka sebenarnya. Mereka sudah percaya, sudah tahu dengan apa yang kuasa dari Yesus. Mereka boleh nggak ada yang lebih besar dari itu? Itu maksud mereka. Sama seperti yang pernah lakukan oleh Elia ya di dalam 1 Raja-Raja 18. Itu konsep yang mereka mau sebenarnya. Boleh nggak hal yang lebih besar, turunkan api dari langit? Boleh nggak? Buat yang itu tanda yang mereka mau sebenarnya. Dan kembali reaksi Yesus menjadi penting bagi saya. Ayat 12 kan. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Jadi tidak akan ada, dan memang benar tidak ada peristiwa yang seperti yang mereka harapkan terjadi pada zaman mereka. Dalam artian apa? Ketika kita tidak pernah merasa puas, cukup dengan sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan berharap lebih besar daripada itu mendukakan Yesus loh. Itu membuat Tuhan pilu, tidak mau bersyukur dengan suatu hal yang sudah cukup bagi kita untuk meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan yang Dia buat itu adalah luar biasa. Itu menyakitkan Tuhan ketika kita mengharapkan Tuhan yang lebih besar lagi dong. Kamu sudah diberikan yang ini, terus menggoda Tuhan, terus melakukan hal-hal yang ajaib lagi. Kalau ini mungkin jawabannya sekaligus juga menjawab soal ragi orang Farisi dan Herodes. Dalam arti begini, konsep soal ragi ini kan adalah apa sih kegunaan ragi ini? Dia kan membuat roti itu berproses mengembang. Nah, tapi ada satu yang menarik adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang harus mereka makan? Roti tidak beragi. Kenapa? Karena mereka harus melakukan hal itu dengan buru-buru. Iya. Ya kan? Karena harus cepat. Sementara nunggu roti mengembang mungkin harus semalaman, ya kan? Saya bukan tukang roti ya, tapi kira-kira ada butuh waktu yang lama kan? Ini juga masuk ke dalam pertanyaan, kenapa orang minta tanda terus sih? Lama amat sih prosesnya? Kenapa kita harus? Jadi ketika orang-orang Farisi dan orang Herodes ini minta tanda terus-menerus, inilah ragi yang Yesus bilang kepada murid, kamu jangan sampai kamu kena ragi ini ya, yang harus nunggu lama, harus sampai gede banget, harus apa baru bisa dimakan gitu. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi karena apa? Sebenarnya yang kamu miliki ini sudah cukup, sudah bisa dimakan, sudah cukup untuk memberi kamu tenaga, untuk memberi kamu apalah keselamatan atau mengalami saja sebenarnya sudah cukup. Jadi kalau masih harus ditungguin lagi semalaman, harus tunggu lebih besar lagi, inilah yang menjadi peringatan bagi murid-murid dalam hal ragi orang Farisi dan orang Herodes. Apa aplikasinya untuk kita di zaman sekarang? Ya, aplikasinya adalah bahwa ya paling sederhananya adalah semua orang pasti sudah pernah mengalami pertemuan dengan Tuhan. Terlepas daripada besar kecilnya, terlepas daripada banyak atau sedikitnya. Sehingga kalau kita masih menunggu sesuatu hal besar untuk terjadi lagi, ya seperti tadi yang Pastor Heski katakan, tunggu api turun dari langit, tunggu saya tiba-tiba menang lotre, tunggu tiba-tiba saya diterima di perguruan tinggi favorit, tunggu tiba-tiba ada cowok atau cewek yang ngetok pintu rumah terus ngajak nikah, karena apapun itu, masih menunggu sesuatu baru saya percaya Tuhan itu ada. Itulah ragi. Yang sebenarnya perlu kita hindarkan. Oke. Terima kasih Pendeta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita peka terhadap hal-hal yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Jadi nggak kayak tadi menunggu terus nggak bersyukur gitu ya, nggak merasa nggak puas. Oh masih harus ada yang lebih besar lagi. Gimana caranya supaya kita peka terhadap hal-hal yang Tuhan telah lakukan bagi kita dan maksud Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak seperti murid-murid yang sudah sehari-hari bersama dengan Yesus tapi tetap tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat, ya aku juga baru kepikiran ketika belajar ini ya. Iya ya, murid-murid itu kurang deket apa sama Tuhan ya kan? Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita pikir mungkin karena kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan, kurang banyak berdoa, kurang baca firman Tuhan. Tapi kalau kita lihat lagi kehidupan murid-murid Yesus, udah tidur sama-sama, bahkan berjalan bersama-sama, waktunya dan langsung dengan Yesus gitu loh, direct gitu. Tapi kita lihat bahwa hingga Yesus disalib pun
masih ada yang menyangkal, takut dan lain sebagainya ya kan. Mereka langsung lupa apa semua pesan-pesan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus kasih tahu mereka bahwa Tuhan misinya Yesus datang ke dunia dan apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, mungkin kalau aku lihat analisis lagi bahwa murid-murid itu masih menyimpan keinginan pribadi mereka. Makanya di terakhir-terakhir juga kan mereka sempat ada mempertanyakan siapa yang di sebelah kanan kiri Yesus. Ya kan mereka masih berpikir bahwa Yesus itu nantinya akan memerdekakan mereka dari penjajahan Roma. Sehingga ketika Yesus dianiaya, disalib, akhirnya sempat ada rasa kecewa juga kan dan takut ya kan. Nah mungkin aplikasinya di kehidupan kita sekarang ini, kenapa kita merasa mungkin udah deket pelayanan terus di gereja, setiap sahabat kita ke gereja semua kita ikutin, tapi masih bingung juga dengan apa yang Tuhan berikan, apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin karena ya pikiran dan keinginan kita ini masih keinginan-keinginan duniawi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadinya apa yang Tuhan berikan, jalan yang udah Tuhan tunjukkan masih nggak kelihatan, masih kita nggak bisa memahaminya gitu. Iya, justru kepada murid-murid kita bisa jadi ambil pelajaran ya. Kan Yesus bilang begitu ya, Markus pasal 8. Kamu punya mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Ayat 21. Masihkah kamu belum mengerti tentang apa yang Yesus katakan? Jadi hanya menguatkan ide dari Lana tadi, tidak menjamin seberapa hebat luar biasanya pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Dan apa yang Tuhan sudah buat kepada kita pun dapat mengerti. Jadi salah satu ragi yang kita tahu itu ada dosa, ragi itu adalah ketika kita menutup mata kita untuk melihat bahwa karya Tuhan itu adalah yang terjadi sekarang, yang kita sudah alami, tanpa menantikan hal-hal yang lebih hebat lagi. Itulah salah satu ragi yang bisa merusak hidup kita. Kalau untuk menjawab pertanyaan ini mungkin agak nyontek ke depan ataupun mengingat apa yang dituliskan di pendahuluan. Markus ini kan ada 16 pasal dan 1-8. Jadi dibagi menjadi 2. 1-8 adalah tentang pertanyaan mengenai siapakah Yesus itu. Lalu baru 8,5 sampai ke 16 adalah kemana Yesus pergi atau apa yang Yesus lakukan, yaitu penebusan disalibkan. Nah, kita sudah sampai pembahasan ini kan ada di Markus pasal 8. Sudah tipping point, sudah hampir beralih dari siapa Yesus itu udah panjang lebar lah. Paling tidak dalam Markus dikasih tahu tentang bagaimana siapa Yesus di awal Markus 1, lalu apa saja kegiatan Yesus di Markus 2, lalu kemudian tentang apa reaksinya, lalu kemudian apa mujizat apa segala macam, kan sudah panjang. Ini sebenarnya nanti di Markus pasal 8 berikutnya adalah pengakuan Petrus tentang siapakah Yesus. Nah, jadi mungkin yang bisa membuat kita lebih peka terhadap apa sih hal yang Tuhan sudah lakukan untuk kita adalah suatu pengertian bahwa harus ada respons dari kita. Dan ketika kita memahami bahwa harus ada respons dari kita, maka kita akan lebih bertanya, jadi kalau saya harus merespons, sebenarnya sudah ada nggak stimuli-stimuli yang saya alami? Baru kita bisa merefleksi, baru kita bisa memeditasikan, baru kita bisa merenung, baru kita bisa melihat, oh di belakang saya sudah pernah begini-begini, Tuhan sudah menjawab doa saya di sini, walaupun hal yang kecil, lalu kemudian, oh Tuhan pernah memberikan kepada saya, yang nggak tahu lah, ini kan mengarang bebas sedikit lah ya, dengan apa inspirasi, memberikan pada saya inspirasi, oh saya harus ke sini, saya harus bekerjaan ini, dan ternyata itu memang menjadi suatu berkat bagi saya, atau Tuhan membuat saya tidak mendapatkan pekerjaan ini, tapi kemudian saya menyadari bahwa oh ini ternyata memang jalan Tuhan, apa segala macam. Ketika perenungan itu terjadi dan dengan suatu pemahaman bahwa ini perlu ada respons iman, apakah saya akan memutuskan untuk percaya atau tidak percaya, maka akan membuat kita jadi semakin peka bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya Allah itu sudah berbicara melalui ribuan, jutaan cara, kesempatan, keadaan, momen yang sebenarnya memanggil kita kepada suatu keputusan. Keputusan adalah harapannya adalah untuk percaya dan mengikut Tuhan. Mungkin seperti itu. Oke. Wah, ini luar biasa ya pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dari pelajaran pekan ini. Bahkan tadi memang kita sudah di istilahnya pertengahan lah dari Markus 8 yang
setelahnya kita akan belajar mengenai kemana Yesus pergi, ke salib ya, kita sudah mengetahui. Dari pelajaran kita pekan ini, kira-kira apa kesimpulan, apa pelajaran atau aplikasi yang bisa kita ambil dan kita bisa lakukan dalam hidup kita? Yang pertama tadi mungkin aku sangat berkesan sama pelajaran soal ragi-ragi itu ya. Jadi seringkali kita selalu berpikir harus terjadi sesuatu yang luar biasa dulu baru pada akhirnya kita percaya. Sebenarnya ya tadi yang kita bahas sebelumnya, coba kita refleksikan lagi apa yang Tuhan udah lakukan dalam hidup kita, biar supaya kita tahu harus berespon seperti apa ya kan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan tuh udah banyak melakukan kepada kita, jadi kita seharusnya bisa meresponnya dengan baik sesuai dengan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Itu pentingnya punya prayer journal ya. Ya. Jadi kita tahu gitu nge-track, oh ini doa saya yang ini dijawab sama Tuhan seperti ini. Dari Pendeta Heski. Iya, saya mau ambil pelajarannya dari cerita ketika Yesus, mujizat yang terakhir kan dia menyembuhkan mata orang buta ya di Betsaida ya. 2 kali dilakukan itu. Yang pertama, oke, kamu dapat melihat, oke, aku melihat seperti orang tapi seperti pohon katanya kan. Oke, Yesus buat lagi sekali lagi, baru kemudian dia bisa jelas terlihat. Nah, tepat setelah peristiwa itu, mereka ke Filipi, Kaisarea. Dia kan tanya, menurut kalian saya ini siapa? Ya, terus yang lain juga menjawab. Akhirnya Petrus katakan engkau adalah Mesias. Ya. Ketika 2 cerita ini dihubungkan dan berdekatan, Yesus menyembuhkan mata orang buta dengan proses yang terasing juga kan, dia bawa dia keluar dari kampung ya sendiri. Memang butuh pertobatan atau pengakuan kita kepada Tuhan itu gradual, bertingkat. Satu hal ini kita tahu Tuhan itu satu. Ketika ada peristiwa hal yang lain lagi, kita tahu lagi Tuhan dari sisi yang lain dan terus bertumbuh. Jadi pengenalan akan Tuhan, mata rohani kita itu terbuka secara gradual, sebagaimana Tuhan lakukan kepada seorang buta di Betsaida ini. Dan kemudian Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa ini? Terungkap. Itulah yang dikatakan oleh Pastor Wilson, mengingatkan pasal 1-8 bagian itu menceritakan tentang siapa Yesus. Oke. Ya, kalau dari pelajaran untuk pekan ke-6 ini, ya tentang bagaimana kadang-kadang kita perlu mengetahui mana tradisi, mana yang adalah perintah Tuhan, mana yang sebenarnya adalah preference, mana yang prinsip, mana yang di luar, mana yang di dalam. Itu adalah sesuatu hal yang penting ketika orang itu sudah mulai lebih dewasa, ketika orang itu sudah mulai memahami, sudah banyak pengalaman, dan pada saat itu dia harus bisa memilah-milah mana sih sebenarnya yang benar esensial dan mana sih sebenarnya hal yang sebenarnya cukup bagi orang itu untuk mengambil sebuah keputusan tentang siapakah Allah yang dia percayai. Dan inilah sementara yang Yesus lakukan kepada murid-murid di akhir daripada paling tidak bagian pertama dari Markus ini. Dan itu juga sebenarnya ya saya tidak tahu di dalam pengalaman perjalanan hidup setiap orang ini sudah di mana, tapi pada satu titik harus sampai kepada titik itu yang dimana sudah tidak perlu lagi waktu atau udah nggak bisa lagi perlu minta tanda, minta waktu tambahan. Pada sini sudah harus ngambil keputusan. Jangan ditunda lagi. Kalau ditunda lagi ya berarti keputusan adalah tidak. Nah, gitu aja sebenarnya sih kalau kesimpulan untuk pelajaran ini. Oke, terima kasih Pendeta Wilson Lana dan juga Pendeta Heski sudah berdiskusi bersama, dan tentunya saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan sehubungan dengan kitab Markus, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Sudah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Karena sepanjang triwulan ini kita membahas mengenai kitab Markus ya Pak Pendeta ya. Jadi mungkin pertanyaannya tidak selalu sesuai dengan pelajaran, tapi selalu mengenai kitab Markus. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama dari Rosmaida Borukaro. Saya kurang mengerti apa itu batu sandungan. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih dari Rosmaida Borukaro. Terima kasih juga para pemirsa Hope Channel Indonesia. Baik,
Jadi batu sandungan. Saya coba lihat kamus besar bahasa Indonesia ya. Dibilang begini. Arti batu sandungan adalah sesuatu yang menjadi rintangan. Artinya, arti lainnya adalah batu sandungan dari sesuatu yang mendatangkan kesukaran. Jadi tadi dikatakan adalah menjadi rintangan dan menjadi kesukaran. Itu batu sandungan. Nah, beberapa ayat di dalam Alkitab berbicara tentang batu sandungan. Nah, contoh soal ya ini bagaimana perkataan-perkataan Kristus. Tapi ini memang saya lihat dari kitab Matius, akhirnya saya ambil contoh. Ya. Contohnya di dalam Matius 15 ayat 11 sampai 14. Jadi waktu Yesus, karena murid-murid itu makan dengan tangan tidak dibasuh, ya, sehingga akhirnya mereka marah, orang-orang Farisi marah. Dari hatinya orang Farisi itu dengki sekali ya, cemburu sekali terhadap Yesus, sehingga akhirnya Yesus katakan dalam ayat 11 tadi, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntut orang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Kenapa jadi sampai Yesus katakan keras sekali? Ini orang Farisi adalah guru agama. Mereka adalah pelajar Alkitab. Ya. Tapi betapa liciknya hati mereka. Mempersalahkan terus. Nggak, bayangkan, mujizat segala macam pelayanan Kristus tidak bisa masuk di hati mereka. Oleh karena kesombongan mereka, oleh karena kekerasan hati mereka, kedegilan hati mereka, sehingga akhirnya Yesus memberikan kata-kata yang memang menemplak mereka. Murid-murid sampai akhirnya, jadi perkataanmu bisa menjadi batu sandungan, jadi halangan, rintangan bagi mereka. Enggak, kenapa? Karena memang mereka sendiri yang sudah betapa keras hati mereka. Kata Yesus bilang, ini orang buta yang menuntut orang buta. Nah, ada keterangan lain lagi, ada perkara lain lagi tentang batu sandungan. Ya. Coba Kak Yola boleh lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Kak Yola boleh baca? Oke, 1 Korintus 8 ayat 9. 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ini apa kisahnya? Ini 1 Korintus 8 berbicara tentang, karena ingat ya bahwa orang-orang Kristen waktu lalu, ada orang Kristen yang memang dari Yahudi, berlatar belakang Yahudi, tapi ada orang Kristen juga yang berlatar belakang Yunani dan Romawi dan yang bukan Yahudi. Ya. Ingat, latar belakang mereka adalah para penyembah berhala. Ya. Jadi mereka dulu para penyembah berhala. Orang Yahudi nggak kenal berhala. Orang Yahudi tahu bahwa hanya Allah satu, yang lainnya bukan Allah itu. Ya. Tapi mereka enggak. Mereka orang penyembah berhala. Jadi buat mereka memakan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala itu masalah dong. Itu masalah dong. Nah, buat orang Yahudi kan nggak ada berhala. Jadi kenapa rupanya makan daging yang pernah dipersembahkan untuk berhala? Ya enggak apa-apa lah, makan aja lah. Kenapa rupanya? Nggak ada berhala. Tapi kata Paulus, ini ayat tadi ya, 1 Korintus 8. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kasihan orang-orang yang Yunani dan orang-orang Romawi, orang-orang yang tidak berlatar belakang Yahudi, yang tadinya penyembah berhala, mereka menganggap itu bersalah kalau makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Mereka kan itulah pengetahuan mereka toh. Ya. Lalu kalau kita yang tahu lalu kita makan karena enggak ada masalah, enggak bisa. Itu kita bisa jadi batu sandungan buat saudara kita. Sampai akhirnya Paulus bertekad, coba boleh Kak Yola baca 1 Korintus 8 ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Iya, dia nggak mau jadi batu sandungan, nggak mau jadi melemahkan orang lain. Itu yang dia itu tekad Paulus. Jadi biar kehidupan kita bukan menjadi batu sandungan tapi menjadi berkat bagi orang lain. Tapi beda dengan kasus Yesus tadi. Karena memang betapa keras dan degil lah hati orang-orang Farisi sehingga akhirnya Yesus memberikan templakan dan ajaran yang untuk mereka supaya mereka boleh berbalik. Iya. Dan menariknya dari dua cerita yang pendeta angkat ini dua-duanya tentang makanan tapi bukan tentang makanan
haram dan halal ya, maksudnya Betul. dalam hal kita sudah belajar beberapa pekan yang lalu, ini bukan Tuhan Yesus menghalalkan semua makanan untuk dimakan, tetapi ini ada konteksnya bahwa Betul. yang di Matius dan Markus bagaimana murid-murid makan tanpa tangan yang dibasuh, Iya. dan juga di 1 Korintus 8 ini mengenai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Baik, pendeta. Kita masuk di pertanyaan selanjutnya dari Indah Lis. Bagaimana kita tahu bahwa apakah kita telah melakukan dosa melawan Roh Kudus, dan apakah sudah tidak ada lagi pengampunan jika hal itu terjadi dan kita tidak menyadarinya? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih Indah Lis atas pertanyaannya. Baik, Markus 3:29, coba boleh baca. Oke, Markus 3 ayat 29. Dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Iya, itu dia. Dia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Ini firman benar, ya dan amin ini. Kan ditanya, apakah kita telah melakukan dosa melawan Roh Kudus dan apakah sudah tidak ada lagi pengampunan? Tidak ada. Ya. Jadi, ini kan ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan karena bersalah berbuat dosa kekal. Apa sih maksudnya? Ya, apa sih maksudnya? Kan firman Tuhan bilang 1 Yohanes 1:9, jika kamu mengaku dosa, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mengaku. Persyaratan pengampunan dosa adalah mengaku. Nah, kalau nggak mengaku lagi, ya. Jadi dia sudah rasakan dosa itu sebagai hal yang baik malah. Ya, coba contohnya bagaimana Allah luar biasa memanggil kita hari lepas hari. Coba Matius 23:37, Kak Yola boleh baca? Matius 23 ayat 37. Oke. Sini dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Matius 23 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Itu dia masalahnya. Ternyata sudah pernah kita bahas juga ayat ini ya, pendeta ya. Betapa ajaibnya kasih Allah memanggil kita semua. Ini dibilang katanya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Berkali-kali, berulang-ulang Roh berbicara buat kita. Berulang-ulang, Kak Yola. Ya. Tapi apa katanya? Kamu tidak mau. Jadi kita yang telah memilih untuk tidak mau. Kita yang tidak memilih untuk tidak mau bertobat. Dosa sudah kita anggap nikmat. Bagaimana lagi mau mengaku? Itulah yang namanya menghujat Roh Kudus. Hati-hati dengan pengulangan terhadap dosa. Apalagi dosa kesayangan yang kita ulang-ulangi. Berulang-ulang Roh Kudus berbicara. Berulang-ulang Roh Kudus berbicara. Tapi tidak mau. Kalau kau tidak mau, bagaimana Tuhan memaksa? Dalam kitab Wahyu berkata Allah hanya mengetuk di pintu hati kita. Dia nggak pernah memaksa. Makanya supaya kita tidak melakukan dosa menghujat Roh Kudus, bertobat, berbalik. Tandanya apa sih bahwa kita menghujat Roh Kudus? Tandanya adalah kita nggak ada lagi penyesalan terhadap apa yang kita buat, dosa yang kita buat. Kita malah menikmati dosa itu. Sehingga tidak pernah. Jadi akhir bangsa Israel Yerusalem, Yerusalem. Aduh, sedih banget Tuhan melihat yang seperti itu. Sedih sekali Tuhan melihat saya dan saudara. Kalau saya dan saudara menikmati dosa itu berbahaya. Ya. Itu racun dosa luar biasa. Tapi ketika ada masih ada seruan buat kita bahwa berbalik, ada penyesalan di hati kita, akui Dia adalah setia dan adil. Apapun dosa kita, merah seperti kermisi, Dia akan ampuni. Pendeta, nanya sedikit pendeta, kalau yang tidak disadari, karena ini kan jika hal itu terjadi dan kita tidak menyadarinya. Misalnya kita melakukan dosa, tapi kita tidak sadar bahwa itu dosa, atau kita tidak tahu bahwa itu dosa. Dan kita akhirnya kan tidak mengaku kepada Tuhan karena kita nggak tahu, oh ternyata itu dosa. Baik, ini. Jadi, saya yakin dan percaya bahwa bagaimana caranya kita tahu dosa atau tidak dosa, itu adalah kitab suci. Menjadi petunjuk bagi kita. Sehingga
ketika kita belajar kitab suci, maka kitab suci akan memberikan panduan untuk kita. Panduan untuk kita. Tapi bagi orang yang tidak tahu, ya akan Allah akan menghakimi dari apa yang dia tahu. Ya. Apa yang dia tahu. Contoh lah, misalnya, orang selama ini tidak menjaga kekudusan hari Sabtu sebagai hari ke-7. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu sama sekali. Dia belum pernah dengar sama sekali keterangan bahwa hari Sabtu adalah hari ke-7. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Dia tidak pernah dengar. Dia setia. Maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan terima itu semua pelayanannya. Sebagaimana Roma pasal 2 pernah kita bahas tentang hal itu. Betul. Orang yang tidak memiliki hukum Taurat maka akan dihakimi menurut apa yang dia tahu. Ya. Jadi, artinya jangan juga nggak mau tahu ya pendeta ya. Oh iya dong. Kalau itu tapi beda. saudara-saudara, dosa-dosa umum berbohong itu yang enggak usah pun orang baca hukum Taurat, tapi karena ada roh di hatinya, semua di muka bumi ini tahu, lalu kita nikmati dosa kebohongan kita. Ya enggak lah. Ya. Jangan alasan juga kita enggak tahu. Tuhan tahu apa kita tahu atau tidak tahu. Itulah kira-kira Kayola. Baik, terima kasih banyak pendeta untuk jawabannya. Sudah memberikan pencerahan bagi kita semua ya. Dan teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait dengan kitab Markus, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh pendeta Wilson. Mari kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur atas waktu-waktu berdiskusi kami. Biarlah pelajaran tentang dari dalam keluar itu boleh dapat menjadi sesuatu yang kami dapat renungkan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bagaimana pengetahuan yang kami ketahui tentang apa yang Kau inginkan perlu untuk dapat diwujudkan keluar. Dan biarlah apa yang di dalam itu boleh menjadi baik, sehingga yang keluar pun yang dapat terwujud dari apa-apa yang menjadi kehidupan kami, boleh menjadi berkat bagi diri kami dan juga bagi lingkungan kami. Inilah menjadi harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Wilson, Mana, Pendeta Heski. Sama seperti air kotor yang ada di dalam satu gelas, ketika terus-menerus diisi dengan air yang bersih, maka lama-kelamaan air itu akan gelas itu akan terisi dengan air yang bersih. Jadi ketika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang berdasarkan firman Tuhan, maka pikiran kita akan dibersihkan dan dari dalam kita akan memancar terang keluar. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.